Saya masuk di Sulis. Nah, kita masuk di ini punya buku sini, Sulis. Nah, kita masuknya melalui PMM login ini ya. Terus masuk Merdeka Mengajar ini, Merdeka Belajar ini. Sinyal kok kurang bagus. Saya ganti sinyal. Nah, kita masuk ke login PMM-nya. Oke. Lanjutkan. Kemudian kita cari menu sertifikasi di sini. Nah, artinya teman-teman jika sudah terpanggil sertifikasi, tampilannya seperti ini terus. Ini ada notif, silakan diisi apakah sesuai apa tidak. Seandainya nih ya, nama Sulistiningsih. Terus NUPTK-nya silakan teman-teman dicek. NPSN-nya ini NPSN sekolah ya, lembaga, itu dicek. Terus ini satuan pendidikannya ini, nah ini sudah benar apa belum? Karena pengambilan data seperti ini ketika teman-teman masih baru, seandainya baru dipindah karena diangkat P3K, itu datanya masih belum sinkron ke dinas, biasanya masih di tempat yang lama. Nah, kategori ini dicek semua. Kalau sudah benar, coba saya tanya, Mbak Sulis ini sudah benar ya? Sudah benar. Kalau sudah benar, kalau tidak sesuai klik aja tidak sesuai, nanti bisa dibetulkan. Kalau sudah sesuai kita klik di sini, ya data sudah sesuai. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini di apa? Poin 1 ini pelajari modul. Nah, terus di poin 2 ini nanti UKPPG. Nah, menu ini tidak akan terbuka sebelum jadwal dari LPTK itu diinformasikan gitu. Nah, tagihannya teman-teman sebelum masuk ke data UKPPG, teman-teman harus ini mengisi modul-modul ini. Yang pertama prinsip pengajaran dan asma. Terus yang berikutnya ada pembelajaran sosial emosional. Terus pengantar pendidikan anak berkebutuhan. Mas Alif nggak kelihatan. Ini tidak kelihatan ya Mas Saiful? Kalau tidak kelihatan gini Mas, yang penting jenengan mengikuti dulu, biar nanti ini kan sudah saya rekam layar, nanti bisa dibuka di apa? Iya, di YouTube-nya gitu. Siap. Oke. Siap, maaf. Siap. Nah, pada prinsip pengajaran dan asesmen umum ini ada 4 unit pembelajaran. Terus pembelajaran sosial emosional ini ada 3 unit pembelajaran. Terus pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ada 2 unit pembelajaran. Coba kita buka yang prinsip pengajaran dan asesmen. Kita klik ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, terus ini udah ke bawah ini banyak ini ke bawah ini.
Nah, dari pertama ya. Coba kita klik yang poin 1, menerapkan prinsip UBD, understanding by apa ini? Pada pembelajaran. Ini 6 JP. Coba kita klik pelajari. Nah, ini teman-teman diminta untuk mengklik sampai warna hijau seperti ini. Nah, artinya kalau sudah diklik itu sudah dibaca. Kalau di dalamnya ada video sudah ditonton sampai selesai itu, maka akan ada notif seperti ini. Coba ini asesmen pembelajaran masih belum ya. Coba kita klik. Nah, asesmennya. Nah, ini kalau ditonton sampai selesai, teman-teman itu nanti akan muncul notif hijau gitu. Nah, makanya teman-teman silakan mulai dibuka terus sampai ke bawah ini. Nah, di akhir itu ada ini latihan tambahan ini. Bentar ya. Ada format assessment, metode assessment. Nah, ini yang diminta untuk mengisi nanti. Ini ada yang masuk, bentar ya. Firman Hidayat. Mas Firman ngikuti aja. Nah, intinya kan ini kalau diklik nanti muncul apa skor nilainya. Biasanya kalau punya teman-teman kemarin itu skornya ada yang 25, Pak, maksimal lah 25. Nah, untuk mengisi seperti ini, nah, ini kan dasarnya sebetulnya kan membaca, saya keluar dulu. Dasarnya kan membaca dari semua yang ada di atas ini. Cuman di sini ada cara yang lebih singkat dan efisien sebetulnya. Apa ya? Bisalah kita pakai cara-cara gitu untuk mengerjakan hal yang demikian itu. Nanti aja kita bahasnya. Terus selanjutnya kalau sudah hijau semua, ya, ini kalau sudah hijau semua, nah, teman-teman nanti diminta untuk mengupload aksi nyatanya ini. Jadi coba kita lihat menunya. Nah, ini kalau masih belum hijau semua, memang ini bertahap ini. Dari atas ini sampai ke bawah ini harus hijau semua gitu. Baru nanti upload aksi nyata. Bentar ya. Aksi nyatanya ini uploadnya di mana ini? Kita cari. Apa di bawahnya gitu? PPA umum. Nah, ini tidak bisa terbuka ini kalau belum hijau semua gitu. Nah, untuk mengetahui panduan dari semua ini ya, ini yang PMM1. Nah, coba klik di pengayaan, klik pengayaan. Nah, di sini ada modulnya. Panjenengan bisa baca-baca modulnya tersebut. Tinggal klik. Nah, ini panduannya sudah ada di sini semua. Ya, ini kita download. Sebetulnya sudah saya share di grup sebelumnya. Coba modul PMM 1. Saya kasih nama gitu ya. Modul PMM 1. Oke. Begitu juga selanjutnya. Nah, kita back aja. Nah, intinya barusan tentang modul yang kita download itu
adalah panduan tentang pengisian pada prinsip pengajaran dan asesmen. Terus kita klik yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Kita kalau ingin lihat panduannya itu diklik di pengayaan. Nah, ini ya. Terus kita klik modul utuh pembelajaran sosial emosional. Kita klik. Nah, isinya ini. Sekian lembar ini. Kita download ya. Saya kasih nama 2 PMM modul 2. Saya share lagi di grup nanti. Satu PMM modul 2. Tadi modul PMM 1. Oke. Terus berikutnya kita back ini ya. Nah, lanjut kita back. Kita lihat yang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya maaf, sini. Lalu klik di pengayaan. Kita download. Satu PMM modul 3. Oke, sudah terdownload semua. Nanti saya share ya. Nah, intinya semuanya ini mulai dari prinsip yang ada di menu ini itu ada di modul PMM 1. Yang berikutnya pembelajaran sosial emosional ini ada di PMM 2. Terus pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus itu ada di PMM 3 yang kita download barusan. Nah, monggo teman-teman dibaca, dipelajari. Nah, intinya tugasnya itu panjenengan semuanya disuruh membuat aksi nyata dan jurnal. Kalau jenengan ini semuanya sebagai calon guru profesional, tentunya aksi nyatanya guru itu adalah mengajar. Baik itu mengajar di dalam kelas atau di luar kelas. Intinya di situ. Cuman semuanya itu harus sesuai dengan apa yang diminta dengan dengan modul yang ada di sini. Seandainya di poin 1 ini kita memilih, ini kan ada empat ini ya, ada empat poin ini ya. Yang pertama menerapkan prinsip understanding by decision pada pembelajaran. Saya kalau bahasa Inggrisnya memang kurang begitu mahir meskipun pernah lahir di Inggris. Inggris Timur. Iya. Apakah teman-teman ingin memilih ini? Nah, apakah yang kedua ingin merancang pembelajaran berdiferensiasi? Kalau saya mengatakan itu DBL. DBL itu differentiated based learning. Terus yang ketiga, apakah ingin menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran atau TARL, ini kepanjangannya TARL. Kalau yang ini berdiferensiasi atau DBL. Terus kalau yang ini biasanya disingkat UBD. Ini sudah ada semua di modul. Terus yang keempat, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran atau disingkat CRT. Nah, intinya teman-teman disuruh memilih salah satu, jangan salah dua, salah satu dari 4 ini.
mana yang akan kita pilih. Semuanya ini kalau kita pelajari dari berbagai macam referensi, UBD, berdiferensiasi, atau TARL, atau pendekatan CRT ini. Nah, ini namanya pendekatan dalam pembelajaran atau model pembelajaran yang tercerminkan pada rencana pembelajaran yang akan kita ajarkan, atau modul ajar yang akan kita terapkan nanti gitu. Seandainya Bu Linda mengajar kelas 5 matematika tentang apa coba? Kalau matematika ini apa? Coba topiknya apa? Bu Linda? Faktor bisa Pak kelas 5. Oke, kelas 5 apa? Faktor dan kelipatan. Nah, faktor kelipatan. Nah, ketika kita mau mengajarkan satu pertemuan aja ya, kan kita kan kalau di Kurtilas membuat RPP. Cuma kalau sekarang karena sudah kurmer, nah kita kan disuruh membuat modul ajar. Modul ajar di satu pertemuan itu, seandainya tentang faktor dan kelipatan. Nah, kita ingin membuat dengan model apa? Apakah dengan UBD atau berdiferensiasi atau TARL atau dengan CRT. Intinya seperti itu. Cuma kalau di matematika ini kayaknya yang lebih pas ini memang di TARL, karena di situ akan ada levelnya kan. Kita mengelompokkan siswa, yang nilainya tinggi-tinggi. Terus di bawahnya lagi dikelompokkan. Biasanya ini TARL ini lebih tepat ke matematika. Tapi dalam tataran konsep. Terus kalau berdiferensiasi ini biasanya lebih ke ini ya, ke aksi nyata. Ya tapi meskipun matematika kan bisa diambil ininya ya, ketika kita ingin mengajarkan anak untuk mempraktekkan tentang KPK ya. Iya. Tentang KPK di kehidupan nyata itu bisa pakai berdiferensiasi ini bisa. Atau memakai prinsip yang di atas ini. Mana? UBD. Nah, intinya semuanya ini adalah model atau pendekatan dalam pembelajaran. Intinya seperti itu. Kalau di K13 kemarin kita kan mengenal yang namanya saintifik. Melihat, membaca, mengasosiasi, apalagi 5M itu. Nah, sama dengan seperti itu. Atau di model pembelajarannya, mulai dari discovery learning, inquiry learning, problem based learning atau PJBL. Nah, itu kan sebetulnya kan yang direkomendasikan ketika kita masih ada di kurikulum K13. Nah, karena kita sudah ada di kurmer ini, kita direkomendasikan untuk membuat modul ajar dari empat teori ini, UBD, diferensiasi, atau TARL, atau pendekatan CRT ini. Ini di PMM modul 1. Setelah itu setelah membuat modul ajarnya, baru kita praktek ngajar. Terus karena kita diminta untuk aksi nyata, apa dokumen aksi nyatanya? Ya tentunya kan foto kita mengajar, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, dan aktivitas kita. Aktivitas kita memberikan penjelasan, terus membimbing siswa, terus apalagi memberikan LKPD dan penutup. Nah, itu kita foto gitu. Kita foto terus nanti kita narasikan di bawahnya. Artinya kita menceritakan. Nah, seandainya kita mengambil UBD. Nah, kita baca dulu UBD prinsip-prinsipnya itu apa saja. Pada kegiatan
awal pembelajaran dibuka dengan salam, terus atau bagaimanalah disesuaikan dengan RPP-nya panjenengan. Terus di kegiatan intinya sudah masuk di prinsip UBD-nya ini, nah itu diceritakan nanti. Jadi seperti itu sudah merupakan laporan jurnal. Terus nanti di bawahnya baru dimasukkan RPP-nya, dilampirkan RPP-nya. Ini ada yang masuk lagi dah. Bentar ya. Oh, nggak ada. Oke. Ini yang di modul 1. Terus berikutnya pada modul 2. Nah, ini cuma satu aja ya. Yang ini. Tidak perlu diisi semuanya. Tapi ya diisi semuanya bukan berarti tidak ini ya. Boleh-boleh saja kita mengisi semuanya. Nanti ketika sudah mengisi yang diajukan itu cuma satu dari salah satu yang 4 ini. Gitu. Notifnya itu di bawah ini biasanya. Nah, biasanya uploadnya bentar ya. Jurnal. Ini Jurnal pembelajaran itu, Pak. Belum terbuka semua. Kalau sudah ini ya, kalau sudah hijau semua, nanti iya benar. Nanti bisa diklik, dikirim. Gitu. Coba saya buka ini ya, coba berdiferensiasi ini ya, coba saya buka. Kayaknya di bawah. Latihan pemahaman. Bukan, yang barusan itu. Yang di sini. Nah, di bawah sendiri ini kalau ingin ngupload jurnal kita dan aktivitas kita atau aksi nyata kita. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut ke modul 2? Jelas sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Iya. Oke, kita lanjut ke modul 2. Modul 2 pembelajaran sosial emosional. Nah, ini juga sama kok. Pembelajaran sosial emosional, terus pembelajaran benar, terus PSE. Ada PSE 2, PSE 3, PSE 1. Nah, ini juga kita dibuat untuk diminta untuk menjurnalkan aktivitas kita. Gitu. Tentang pembelajaran sosial emosional. Coba nanti dibaca, kita sharing, nggak masalah. Cuma punya piloting 1 itu kadang buat dua kegiatan, terus nanti diupload dengan dilampirkan RPP-nya kok banyak yang tembus gitu loh. Intinya ada ada aktivitas aksi nyata, terus yang kedua ada jurnalnya. Terus yang ketiga, ini juga sama. Sebetulnya kalau mengacu kepada modul pengantar anak berkebutuhan khusus ini dikhususkan kepada anak yang memang perlu bimbingan khusus dari kita. Seandainya dalam satu kelas itu ada yang anak yang memang membutuhkan bimbingan khusus. Tidak harus anak yang luar biasa. Tapi meskipun anak pintar, kadang anak itu pintar tapi suka mengganggu temannya. Ketika sudah dikasih tes formatif, dia selalu selesai duluan, tapi setelah setelah mengerjakan mengganggu teman. Nah, itu kan masih butuh ini bimbingan khusus juga itu kan, termasuk ke anak berkebutuhan khusus. Bukan hanya anak yang luar biasa ABK gitu. Nah, kita tetap yang namanya guru, kita ingin mengadakan show pembelajaran atau pembelajaran real, tetap kita tuntutannya disuruh membuat yang namanya MA. Apa itu MA? Modul ajar. Setelah modul ajar
pelaksanaannya itu adalah aksi nyatanya. Nah, baru setelah aksi nyata itu kita membuat jurnal. Jurnal pembelajaran sebagai bukti kreativitas kita sebagai guru. Baru di-upload nanti biasanya di bawah ini kalau sudah hijau semua gitu. Cuman 3 ini aja tugasnya teman-teman. Ini bisa teman-teman minta atau punya teman yang sudah selesai, tinggal merubah nama terus di-upload, bisa. Seperti itu bisa. Mau buat sendiri pun monggo. Ini enak gitu. Kita kan sudah mempunyai referensi dari piloting 1 gitu. Tapi apa salahnya sih kalau kita buat dengan real? Nah, kita buat dengan real, mengimplementasikan 1 RPP saja gitu. Nanti saya kirim RPP saya, itu lengkap mulai dari pelajaran PAI, PJOK, matematika, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Teman-teman tinggal pilih nanti. Mau kelas berapa, teman-teman, nanti itu bisa dipakai gitu. Baru ketika semuanya sudah diterima nanti, baru panjenengan nunggu yang namanya UKPPG. Di sini daftar UKPPG-nya. Oke, sampai di sini dulu. Monggo yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Masih bingung kah? Masih gak ada gambaran? Kan sudah ada gambaran? Sudah. Wes. Karena tak lihat teman-teman umumi enak gitu. Berbeda ketika panjenengan dulu masih di tahun-tahun kemarin, 2023, 2021 sampai 2023 itu masuk di SIM PKB. Nah, itu kita melaksanakan aktivitas perkuliahan di sana. Kita dipantau dosen. Terus kita ada modul dari LPTK. Kalau model seperti ini modelnya ini kan model PPL gitu. Artinya model PPL itu kita sebagai guru, kalau PPL itu kan kita cuma tagihannya apa? Membuat RPP sebagus mungkin, ya. Terus melaksanakan RPP tersebut, saya pakai bahasa RPP biar panjenengan lebih enak menangkap, ya. Sebetulnya kan harus berubah sudah yang saya sampaikan. Panjenengan harus membuat 1 modul ajar. Nah, itu yang baik. Terus setelah itu melaksanakan modul ajar tersebut dengan semaksimal mungkin gitu. Terus setelah itu membuat laporannya yang bernama jurnal. Intinya seperti itu, teman-teman. Buat RPP atau buat modul ajar, buat melaksanakan apa yang sudah kita rancang, ya. Tetap itu di foto ya. Yang memang yang lebih baik itu di video. Kalau video itu kan kita momennya itu ngena gitu. Kita mau ambil yang mana momennya nanti. Itu enak, menjurnalkan itu enak gitu. Kalau mau di video. Terus kita buat laporan gitu. Ya, laporan itu namanya jurnal. Bukan jurnal ini ya. Bukan jurnal ilmiah yang kayak di tuntutan di teman-teman yang sebelumnya, kayak buat studi kasus. Kalau buat jurnal-jurnal seperti itu ribet. Tapi kalau jurnalnya teman-teman yang ini enak kok gitu. Kita cuma menceritakan apa yang kita laksanakan gitu. Kegiatan awal siswa difoto waktu mau masuk ke kelas. Nah, itu diceritakan. Terus di kegiatan pendahuluan pembelajaran, mulai dari salam pembuka, presentasi siswa, terus apa kita mau nyanyi, kayak apa mau ice breaking. Nah, itu kita ceritakan gitu. Ada foto, terus di bawahnya kita ceritakan.
Coba kapan salah satu kita praktekkan, mungkin bisa dijadikan acuan teman-teman. Gitu. Fahim tum? Tidak tahu ya. Apakah you understand? Apa gitu kan kalau bahasa? Yes. Kalau saya tanya ke teman-teman PAM itu kan, fahim tum, fahimna gitu. Apakah kalian paham? Fahimna. Bisa, Bro. Kalau guru umum kan, are you understand? Ya gitu dah pertanyaannya. Are you understand? Not yet. Apa not yet ini? Waduh, udah tahu saya wis jawabannya ini. Belum. Kalau are you understand? Apa yes gimana? Saya nggak begitu paham kalau bahasa Inggris ini. Dulu katanya lahir di Inggris gitu. Cuma dibesarkan di sini gitu. Iya Pak, halo. Halo iya yo makanya cek anu, marah takon apa? Iya yo es. Jurnal itu nah setiap modul apa harus kita